Oke, saya cek volume saya dulu. Oke, semua sudah oke. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana ada. Kita boleh sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita lebih banyak mendengar suara kebenaran yang akan meneguhkan hati kita, menenangkan, menenteramkan hati kita. Dan sekali lagi bukan berarti terus kita masa bodoh dan anggap remeh. Tapi yuk, firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada dan jadilah bijak oleh karena firman Tuhan tentunya. Sebab itu mari kita terus bertekun di dalam firman. Kita terus hidup di dalam firman. Kita terus menikmati hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun banyak kabar-kabar yang menggemparkan, tapi kami mau tetap tinggal aman di dalam perlindungan firman-Mu. Biarlah hati kami dituntun oleh hikmat-Mu, dan iman kami tetap tertuju hanya kepadamu. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir di antara kami, bahkan selalu hadir bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Sekali mereka katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, sebab di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini,
ajaib perkasa, perbuatan. Sekali katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Engkau hebat dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Kami bersyukur, kami datang menyembah. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kaulah perlindungan yang teguh. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Sebab Engkaulah perisai kami Tuhan, sebab Engkaulah perlindungan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kami terus berkata Engkau baik bagi kami.
Karena Engkau baik bukan karena apa yang Kau buat bagi kami, tapi karena Engkau baik, Tuhan. Semua baik, semua baik Tuhan. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami mau tetap berkata Engkau baik. Karena Engkau baik bukan karena apa yang Kau buat bagi kami, tapi hakikatmu Engkau adalah Allah yang baik. Dan Engkau kekal dan tidak akan pernah berubah selamanya. Sebab itu biarlah mata kami boleh memandang Engkau dengan jelas. Tidak dihalangi oleh perkara-perkara yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami salah menilai tentang Engkau. Karena sungguh semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Sebab itu kami mau terus belajar bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya di dalam segala keadaan kami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus tetap tinggal tenang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Karena firman-Mu yang ada di dalam hati kami, itu yang menenangkan jiwa kami. Jiwa kami yang sering kali liar berontak dengan apa yang kami lihat dan kami dengar. Tetapi biarlah hati kami yang dipenuhi dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, yang dapat terus membuat kami tinggal tenang, sehingga kami dapat berpikir dengan jernih untuk mengambil setiap keputusan yang harus kami buat setiap hari, Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau belajar dan dengar lagi firman-Mu. Kami mau terima lagi firman-Mu dengan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, supaya kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bu Ramli, silakan. Ya, shalom semuanya. Yuk, shalom. Ya. Ya. Renungan kita pagi ini dari Mazmur 119 ayat 141. Aku ini kecil dan hina, tetapi cita-citamu tidak kulupakan.
Singkat sekali ya saudara, ayat ini dikatakan aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Memang kita ini, saudara, Tuhan ciptakan dari debu tanah. Debu itu nggak pernah ya disimpan-simpan orang gitu. Kalau dia hanya sebutir debu atau seonggok debu begitu, dia nggak pernah dibuat orang di tasnya, nggak pernah dibuat orang di dompetnya. Debu itu barang yang tidak berharga. Bahkan kalau ada debu yang menempel di baju kita, di tangan kita, kita kebaskan, kita bersihkan. Tapi dari situlah Tuhan membentuk kita. Waktu saya renungkan ini, saya berpikir begini, iya kami ini manusia ini harus sadar, kami itu dibentuk dari mana, dibuat dari mana. Oleh karena kita dari debu tanah, kita bersyukur. Debu tanah yang Tuhan ciptakan dengan tangannya, yang dihembuskan nafas oleh Allah sendiri. Tapi saudara, ketika kita mengingat dari mana kita dibentuk, itu membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan, lebih bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita merenungkan hidup kita bilang gini, Tuhan terima kasih ya Tuhan, siapalah aku ini sehingga Engkau pilih aku. Nah, kalau di 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan, 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan bahwa tidak banyak orang terpandang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu, yang ini setahu saya ya, ada Musa, ada Daniel, Sadak dan Abednego itu adalah orang terpilih yang pintar gitu ya, yang boleh dibilang itu IQ-nya lumayan gitu saudara. Tapi pada yang lain-lainnya itu tidak saudara. Nah di Perjanjian Baru itu Paulus itu karena dididik ya. Nah tapi yang lain-lainnya, rasul-rasul yang lain itu pada umumnya nelayan. Ada juga yang Matius pemungut cukai ya. Nah, jadi tidak banyak saudara yang dipilih Tuhan itu dalam keadaan terpandang kita. Dalam arti secara ilmu pengetahuan dan juga ekonomi ya, kita katakan seperti itu. Tetapi Allah tidak memandang seperti itu saudara pada saat memilih kita. Dia memilih kita karena dia punya tujuan atas hidup kita. Jadi yang mau saya tekankan sini adalah kita kecil dan hina. Tetapi Taurat-Tauratmu tidak kulupakan. Jadi saudaraku, mungkin ada yang bilang begini di dalam hatinya atau di dalam hidupnya selama ini. Wah, aku ini miskin, aku ini nggak punya apa-apa, aku ini nggak masuk dalam hitungan. Atau bagaimana saudara? Atau perasaan minder sedang menguasai kita. Tapi firman Tuhan bilang, Taurat-Tauratmu tidak kulupakan. Itu artinya apa saudara? Kalau walaupun apapun keadaan kita pada saat ini, kecil dan hina, ingatlah bahwa ketika Tuhan memilih kita, ada tujuannya. Ada tujuannya ya saudaraku. Ada tujuan Tuhan untuk memilih kita menjadi anaknya. Kalau pernah dengar Rick Warren ya, dia punya buku itu saudara. Tujuan Tuhan dalam hidup Anda itu. Nah jadi kita harus mengerti untuk apa Tuhan pilih kita, untuk apa Tuhan panggil kita yang kecil dan hina ini. Kalau di Kejadian dikatakan apa? Untuk melipat gandakan gambarnya Allah. Kalau Pak Edilo bilang apa? Memultiplikasikan gambar Allah, rupa Allah, komunitas Allah. Jadi kita harus tahu tujuan Tuhan memilih kita dan memanggil kita. Kemarin kami komsel saudara malam-malam, seru juga saudara. Disitu dikatakan bahwa apa yang di situ kami diskusikan, wah luar biasa lah kita ini. Udah kita nggak ada apa-apanya, Tuhan pilih. Pas waktu sudah hidup masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi ketika misalnya bukan berarti harus kita lakukan ya saudara. Kita Tuhan panggil, kita punya jaminan masuk surga. Jadi saudaraku, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita ketika memanggil kita. Nah, ketika yang saya dapatkan lagi nih, aku ini kecil dan hina, tetapi Taurat-Tauratmu tidak aku lupakan.
itu juga berbicara tentang komitmen, saudara. Komitmen untuk menaruhkan firman Tuhan itu di dalam lubuk hati kita. Merenungkan firman itu di dalam lubuk hati kita, di dalam pemikiran alam bawah sadar kita, bahwa sekalipun apapun kondisi kita, kecil, hina, tetapi Taurat Tuhan tidak kita lupakan. Kalau kemarin kan kesaksian Pak Simon waktu masih nggak punya duit, oke lah, bergantung penuh sama Tuhan. Tapi setelah punya duit, punya usaha dan segala macamnya, mulai merenggang pegangan kita kepada Tuhan. Masih mending, saudara, Pak Simon orang kaya, ini ada orang miskin, maaf ya, bukan menghina secara ekonomi, nggak bergantung pula sama Tuhan. Jadi bergantung pada siapa dia, saudara? Kalau orang kaya masih bisa bergantung pada uangnya, walaupun Tuhan bilang itu hal yang sia-sia. Tapi masih ada lah gantungannya, saudara. Ini kita udah miskin, nggak punya apa-apa, nggak pegang firman Tuhan pula. Ayo, firman Tuhan itulah yang sebenarnya menghidupkan kita. Sedang apa kondisi kita? Tetap pegang firman Tuhan. Jadi komitmen ini perlu, saudara. Pada masa-masa sulit ya, kami waktu Pak Ramli sekolah di Medan, saya cerita sedikit, kesaksian sedikit. Saudara, mencari uang 500 rupiah. 500 rupiah, bukan 500 ribu, bukan 500 juta ya, saudara. 500 rupiah. Bahasa Chinese-nya gope ya Pak ya. Nah, itu untuk beli sampo, saudaraku, beli sampo aja tuh saya tuh nyarinya di dinding dan segala macamnya. Saudaraku, ada godaan di dalam laci kamar adik saya ya, waktu itu dia belum nikah, banyak uang 500-annya, saudara. Karena dia itu punguti parkir di pasar. Banyak, saudara, lebih daripada 10.000 lebih lah. Tapi prinsip saya gini, Tuhan, saya tahu bahwa kami sedang dalam proses soal kehidupan ini ya, karena benar-benar keuangan kami waktu itu nggak ada ya, saudara. Nah, saudara, saya buka laci, tergoda nggak buka laci? Tergoda, saudara. Cuma untuk beli sampo loh, 500 rupiah. Waktu saya lihat, Tuhan ngomong gini dalam hati saya. Neneng, awas salah. Maksudnya awas salah proses yang sedang kau jalani. Saya teringat waktu saya masih belum menikah, saudara, saya suka buat kue bolu, saudara. Saya jual waktu Natalan ya, dan banyak anak komsel, banyak apa pesan, atau pas dia ulang tahun saya buat, saudara. Nah, saya tahu kalau ada aja air di dalam adonan tersebut, sudah bantet itu kue, saudara. Jadi saya ingatnya itu aja, saudara. Dia bilang jangan karena 500 rupiah kau nggak, maksudnya karena ngambil tanpa permisi begitu loh, saudara. Kan bisa aja bilang nantilah aku permisi. Bisa nggak, saudara, kita kondisikan seperti itu? Bisa. Tapi saya waktu itu memang nggak mau, saudara. Saya bilang enggak, Tuhan. Aku nggak mau berdosa karena aku tahu ada proses yang besar yang Tuhan sedang ajar ke kami untuk saya tetap setia ini dalam prosesnya. Jadi, saudaraku, saya pas nggak ada duit, saya lihat aja lacinya, saudara. Tapi saya bilang, saya tidak mau merusak proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saudara, mungkin saudara nggak pernah ya hidup kayak kami, cari duit 500 itu, cari duit 100 rupiah itu, dikumpul-kumpulin hanya untuk beli sampo, saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau untuk gagal dalam prosesnya. Nah, pada masa-masa itu, saudara, kami, mungkin saya orangnya dari dulu itu agak lumayan juga soal mengelola duit ya, saudara, mengelola uangnya. Jadi abang apa namanya, satu pemuritan saya, KTB saya itu, kelompok tumbuh bersama atau sepemuritan kami itu, gampang kan ngomong, Dek, kalau ada kekurangan uang bilang sama abang. Aman sebenarnya, saudara. Tapi saya bilang dalam hati saya, bukan kau jawaban doaku. Jujur, saudara, waktu itu memang agak ekstrim saya ya. Tapi kami selama masa sekolah Pak Ramli ini 3 tahun yang masa-masa sulit lah, 3 tahunnya ya, saudara, 5 tahun sekolahnya. Saya berusaha sekali sekuat tenaga untuk tidak merusak proses yang sedang Tuhan kerjakan. Saudaraku, waktu itu Tuhan buka jalan ya bagi kami. Saya kerja
sebagai tukang masak oleh orang di tempat bule yang membuka guest house gitu karena lagi tsunami di Aceh. Saudara, dia kasih uang sampai 150, 350 loh per minggu untuk belanja itu dulu waktu masa 2004 banyak ya saudara. Ketika ada uang kembaliannya saya belinya di Hypermart, ketika saya di Carrefour, ketika saya ada uang kembaliannya 500 rupiah, 1000 rupiah, saya kembalikan ke dia saudara. Saya struknya saya tunjukkan ke dia, saya katakan ini, saya katakan. Terus dia bilang untuk apa ini? Foyo gitu. Puji Tuhan saudara, saya bisa kumpulin yang 500 atau yang 1000 itu untuk kalau perlu beli sampo. Jadi saudaraku, sekalipun kondisi kita sedang dalam titik nol atau sedang Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang kasih ya saudara, Tuhan izinkan, ada maksudnya loh saudara. Mari tetap pegang firman Tuhan. Jangan lupakan cita-cita Tuhan saudaraku. Cita-cita Tuhan itu yang menyegarkan jiwa, itu yang memerdekakan kita saudara. Kita lepas dari tuduhan-tuduhan ketika kita pegang firman Tuhan, ketika kita lakukan firman Tuhan. Saudara mungkin dengar ceritanya sebentar, enggak, 3 tahun itu enggak sebentar saudara. 3 tahun enggak sebentar. Sampai saya bilang sama Tuhan, kok Tuhan izinkan yang seperti ini ya. Padahal saya dari SMA itu rajin loh bayar perpuluhan. Maksudnya kalau ada apa saya pasti kasih perpuluhan dari SMA saudara ya, SMA tahun 85. Jadi saudaraku, semua persoalan dalam hidup kita ini belum tentu karena kesalahan kita. Ada juga maksud Tuhan untuk sesuatu yang besar ya saudaraku. Ataupun yang kita alami karena kesalahan kita. Mari tetap pegang firman Tuhan saudaraku. Tetap kerjakan firman Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik loh saudaraku. Sangat baik. Sekalipun kita sudah melenceng kemana saudara, Tuhan tetap tangannya terbuka untuk menunggu kita datang. Apa yang sedang kita alami saudara? Mungkin memang masa pandemi ini masa-masa mengagetkan seluruh dunia, memutarbalikkan. Kalau kakinya ke bawah sekarang udah ke atas saudara. Itulah masa-masa pandemi sekarang. Tapi mari tetap kita andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu andalan kita saudara. Tenanglah jiwa kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati dan kita diberkati semua yang mendengarnya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Ramli buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Ya, seperti apa yang Ibu Ramli bilang tadi, begitu dimulai baca ayat ini ya, saya hanya ingat satu kalimat yang seperti Ibu Ramli bilang, udah miskin, sombong pula. Bukan berarti orang kaya boleh sombong, tapi seperti Ibu Ramli bilang, kalau orang kaya mau sombong kan masih ada yang bisa disombongkan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ingat siapa kita ini. Daud dalam segala kemegahan dan kemewahan hidup secara dunia, dia masih bisa ngomong, siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau mendatanginya setiap pagi, mengindahkannya. Nah, saya juga diingatkan di ayat pertama kita mulai renungan pagi tahun ini, yaitu dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Ini bicara tentang sikap hati. Jadi kita bersyukur melalui sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ramli. Dalam kondisi apapun jangan lupakan firman Tuhan. Bahkan dalam keadaan nggak punya uang, ada begitu banyak godaan yang bisa saja kita ngomong ya cuma 500 peraknya. Apalagi hanya untuk beli sampo. Nah, itu kan saudaraku, nah iblis bisa tawarkan banyak hal. Tapi ya bersyukur dari keteladanan hidup yang Ibu Ramli katakan bagaimana dia tetap berpegang pada titah-titah Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Nah, saya berdoa berharap kita semua juga punya prinsip kebenaran firman Tuhan yang sama, sehingga kita juga bisa praktekkan hal yang sama. Oke, silakan Bapak Ibu, bagi yang lain yang mau sharing, mau sampaikan sesuatu apa yang didapat
dari ayat firman Tuhan pagi hari ini? Apa yang Tuhan ingatkan? Apa yang Tuhan tegur? Nah, itu cara merenungkan firman Tuhan. Oke, saya persilakan. Kalau enggak, nanti mungkin Ibu Ramli boleh tunjuk satu orang untuk ngomong, cerita. Yang lain saya berharap nggak langsung jantungan, harap-harap cemas, jangan aku. Karena Ayub bilang apa yang kau cemaskan itu yang menimpa kamu. Tapi saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian dan pasti bisa. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya akan berikan tongkat estafet ke tangan Ibu Ramli lagi untuk Ibu Ramli oper ke yang lain. Belum ditunjuk Ibu Ramli, saya inilah ya. Ya. Saya takut ditunjuk Ibu Ramli. Mungkin menambahin saja perspektif yang lain yang saya dapat dari ayat ini dikatakan, aku ini kecil dan hina. Nah, kata kecil di sini langsung saya mengingat bahwa sikap hati sebagai anak kecil. Sikap hati sebagai anak kecil, kalau kita lihat anak kecil, ya, ketika kita orang tuanya menjanjikan sesuatu, ya, misalnya, nak, nanti bulan depan pas papa gajian, papa beliin sepeda untuk kamu. Nah, itu janji. Biasanya kita akan lihat, ya, anak kecil itu akan lompat-lompat, teriak-teriak, hore-hore, gitu ya. Padahal sepedanya belum ada. Itu sepedanya belum ada, belum dilihat, ya, belum dipegang, belum nyata gitu sepedanya. Dia udah lompat-lompat, kemudian bukan itu saja, dia pergi keluar, dia teriak-teriak, dia panggil temannya, dia ngomong, aku punya sepeda, aku punya sepeda, aku punya sepeda, ya. Itulah anak kecil, ya. Senang kita melihatnya seperti itu, ya. Baru janji aja, baru satu kali ngomong, dia sudah begitu yakin, begitu gembira, begitu ekspresif. Nah, mungkin seperti itulah seharusnya ketika kita menerima janji-janji Tuhan. Kita gembira, kita yakin, walaupun belum ada gitu. Tapi janjinya itu seperti ayat ini bilang, tidak kulupakan. Gitu. Kita pegang janji Tuhan itu, kita pegang titah Tuhan itu seperti seorang anak kecil yang percaya bahwa bapaknya mampu memenuhi janji itu. Nah, ini apa namanya yang saya dapatkan, yang saya pribadi diingatkan kembali, iya ya, itu apakah saya sudah seperti anak kecil menerima janji Tuhan, memegang janji Tuhan, menantikan janji Tuhan, bahkan bersaksi kepada yang lain tentang janji Tuhan, walaupun saya belum terima secara nyata janji Tuhan. Makanya doa Bapa kami itu kan mengajarkan kepada kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita percaya janji Tuhan sudah digenapi di surga, tinggal bagaimana dinyatakan kepada kita di bumi, di kehidupan kita yang nyata. Jadi sekali lagi saya menguatkan apa yang disampaikan istri saya, ayo kita pegang janji Tuhan, jangan pernah lepas janji Tuhan, jangan putus harapan, ya. Jadilah seperti anak kecil yang memegang janji Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan mampu menepati janji-janjinya. Demikian Pak Heri, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Oke, silakan untuk ditunjuk, Bu. Oh iya. Pak Simon lah, biar kasih apa kesaksian Pak, proses Pak. Ya. Oke, Pak Simon silakan. Ya,
selamat pagi semua. Sebetulnya baru kemarin saya, ya kan? Oke lah, kalau ditunjuk jadi jangan banyak alasan lah, karena ini untuk semuanya kemuliaan Tuhan. Jadi saya rasa kalau namanya hidup susah, kita sudah mengalami kesusahan seperti Ibu Ramli. Saya itu pernah, waktu saya masih kerja, waktu itu umur sekitar 17 tahun, ya kan? Saya kan tukang gerobak ya. Jadi saya waktu di Palembang saya tinggal, ongkos naik oplet itu baru Rp25, ya kan? Rp20 naik ke Rp25. Jadi dulu hidup itu memang benar-benar, kalau kita renungkan saat ini, itu satu sekolah Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita, ya. Ketika Ibu Ramli bilang, saya mau cari Rp500 untuk beli sampo pun, ya kan, harus mengalami satu proses. Saya ketika naik oplet itu dari 20 jadi 25, ya kan, saya cuma uang 20 ada. Jadi saya bilang ya namanya masih anak ya, waktu itu umur 17 tahun, saya bilang sama itu si sopir oplet, Pak, saya cuma ada 20 karena ini baru naik. Ya kan, dulu itu kalau mau kerja itu sudah disiapin uang untuk naik oplet itu. Jadi nggak punya banyak uang yang harus, karena waktu itu gaji saya itu baru Rp5.000 ya. Jadi namanya ya anak perantauan gimana. Tapi dengan satu tekad saya setuju dengan Ibu Ramli bahwa hidup ini harus punya integritas. Integritas itu dimulai dari mana? Ketika kita mulai tahu hidup, hiduplah dengan penuh integritas. Saya berkata kepada Pak sopir itu, Pak, saya cuma ada uang 20, ya kan, nanti saya kan tiap hari naik oplet tuh. Saya bilang saya bisa, wah dimarah-marah, sudah dicaci maki, ya Pak. Saya bilang oke, saya memang salah tadi, ya kan, cuma 20 udah ngasih tahu waktu mau naik, ya kan, tapi udah turun. Tapi saya bilang, Pak, saya tetap bayar. Saya bilang, karena saya ini tiap hari dari Skip ke bawah jembatan Ampera itu. Jadi saya tetap, akhirnya dia marah-marah. Saya bilang, ya saya salah, tapi saya cari besoknya, ya kan. Nggak ketemu. Hari Minggu saya tunggu, saya cari sampai ketemu. Sampai Bapak itu bilang, sudah nggak usah lagi. Saya bilang, jangan. Apa yang saya janjikan, ya kan, harus saya tepati, ya. Memang kemarin istri saya bilang saya ini suka janji tapi saya nggak tepati, ya kan. Jadi ada hal yang lebih istimewa kita tepati apa. Memang kalau untuk hanya ngecat rumah saya pikir ya nantilah, saya masih banyak kerjaan lain. Tapi untuk hal kecil integritas 5 perak ini saya cari, saya tunggu, akhirnya saya dapat. Ketemu dan saya bayar. Kenapa? Disitulah kita harus menjadi seorang yang punya nilai Kristus. Ya, saya rasa Ibu Ramli sama Pak Ramli bukan Tuhan izinkan. Ya, saya pernah mengalami seperti karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ya, kadang-kadang kita sudah dipersiapkan Tuhan aja kita masih kadang-kadang daging kita memberontak. Ya. Seperti saya bilang kemarin saya nyanyikan, buatlah jalanmu dalam hidup saya, tapi maunya kehendak saya bukan kehendak Tuhan, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang kita bilang, ya kan? Sebetulnya setelah saya merenung-renungkan apa yang saya pernah tenggelam di laut, istri saya lagi hamil 7 bulan, ya kan? Semua itu kalau waktu saya juga bertanya sama Tuhan, ya kan? Saya ini sudah pengurus kaum muda, sudah bekerja di gereja pokoknya full lah. Tapi kenapa diizinkan? Ya. Tapi sesungguhnya setelah waktunya berjalan kita baru tahu, ya kan? Persiapan Tuhan untuk kita itu, ya kan, tidak menjadi sombong, ya. Ketika kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan demi kesusahan, hari ini mungkin kita bisa sombong. Jadi kalau sekarang hari ini terus terang aja, apa yang mau kita sombong karena kita udah pernah miskin, dan proses itu mengajarkan kita untuk jadi berkat kepada orang lain, ya.
Memang kalau orang, saya lihat ya, kalau orang miskin itu, kalau katakan tadi tuh masih sombong tuh karena dia belum merasa miskin dan dia belum pernah kaya. Tapi kalau orang sudah pernah kaya, hidup ini nggak ada apa-apanya, ya kan? Harusnya apa? Muliakanlah nama Tuhan. Demikian dari saya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, kenapa saya tunjuk Pak Simon ya? Bukan saya tunjuk saya itu ya, Pak. Ya, supaya kita mendengar proses kehidupan ya dari orang yang lebih tua yang sudah pernah mengalaminya. Karena saudaraku, proses itu harus kita menang. Di dalam proses kita harus menang. Saudara, sebenarnya Black Forest itu hanya terdiri dari tepung, gula, butter, mentega, coklat, dan segala macamnya. Tapi kalau tidak diproses, tidak disatuin, saudara, tidak mengalami proses, dia akan tidak namanya Black Forest, saudaraku. Sama, hidup kita ini Tuhan pengen muliakan, bukan kayak kata tetangga sebelah ya, saudara ya. Tapi memang memang kita sudah mulia karena ada nafas Allah di dalam hidup kita. Tapi orang-orang sekitar kita ingin supaya Tuhan, supaya hidup kita dimuliakan, saudaraku. Melalui apa? Proses yang sedang kita jalani. Jangan mundur dari proses, tetap semangat. Siapa lagi saudara yang mau menyampaikan cerita hidupnya ya, saudaraku? Hengki lah. Biasa. Kayaknya Ibu Mirianti duluan, Bu. Oh, Silakan, boleh? Ibu. Udah buka speaker. Ya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini itu kalau saya melihatnya itu kuncinya itu di bait yang kedua. Titah-titahmu tidak kulupakan. Jadi kalau kita ini titah-titah Tuhan tetap ada dalam hidup kita, kita melakukannya hari lepas hari ya. Kita mungkin ya kata-kata kecil dan hina itu memang kalau di hadapan Tuhan kita nggak boleh sombong ya. Di hadapan manusia aja nggak boleh sombong. Kalau saya kadang-kadang saya tuh bicara sama suami saya. Coba ya wanita di Indonesia ini, di Indonesia itu yang kita lihat secara duniawi ya. Saya garis bawahi secara duniawi. Yang bahagia itu Ibu Jokowi ya. Coba bayangkan, suaminya presiden, anaknya wali kota, helanya menantunya wali kota. Coba, secara duniawi itu bahagia, besar ya. Ya, karena kita melihatnya kan dari sisi duniawi. Kita melihatnya orang berhasil itu karena proses dari miskin secara harta, kemudian jadi kaya secara harta. Tapi mari kita lihat Tuhan. Tuhan berkata begini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kerendahan hati inilah yang harus dimiliki oleh semua orang, ya, sehingga walaupun orang memandang kita itu kecil, orang memandang kita itu hina, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Kita ini dari debu, tapi Tuhan berkata, aku akan memelihara engkau. Tuhan memelihara kita seperti biji matanya. Tuhan akan menggendong kita sampai putih masa rambut. Sampai putih rambut kita, sampai masa tua kita. Itu adalah titah-titah Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Saya melihat pemazmur ini sungguh rendah hati. Dia nggak ngomong,
Ya sekiranya di Indonesia ini ya, Ibu Jokowi itu sekiranya dia jalan pakai baju biasa aja, nggak bermake up, nggak apa, misalkan orang nggak tahu dia itu Ibu Jokowi, dia misalkan ke Medan, ya dia kan orang Jawa ya, dia ke Medan, orang nggak tahu kalau itu mertuanya wali kota gitu, dia nggak perlu ngomong tuh, aku ini mertuanya wali kota loh, jangan nanti. Nah kita jangan seperti itu Bapak Ibu ya, kita itu harusnya begini, titah-titah Tuhan kita pegang. Nah, tapi kita belajarnya sama Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau dilanjutkan, yang kupasang itu ringan. Jadi kita diarahkan Tuhan. Mau kita jadi orang kaya secara jasmani, ya puji Tuhan. Mau kita ini sampai tua, masa tua kita, putih rambut kita tetap harus susah, bekerja, mencari makan hari lepas hari dengan misalkan jualan kue atau apa, ya puji Tuhan. Kita nggak ditentukan oleh itu. Bagian kita itu Tuhan. Tuhan itu bagian kita. Kita nggak di apa ya Bapak Ibu ya, kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang duniawi, tapi kita ditentukan oleh sesuatu yang rohani, yang daripada Tuhan sendiri. Itu yang saya dapatkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Saya lagi ya Bu ya. Sebelum-sebelumnya saya bisa duduk di hadapan Ibu Bapak semua di sini. Sebelum-sebelumnya saya juga adalah orang yang cukup hina, jahat, dan juga mungkin tidak masuk hitungan. Karena saya banyak melakukan kesalahan, jatuh dalam narkoba, dan juga tidak dipandang oleh semuanya orang. Karena saya ini, kalau orang jatuh dalam narkoba tuh pada umumnya tuh orang-orang tuh tidak suka, karena pertama ya takut nanti dia pinjam uang, takut dia tuh nanti merugikan gitu loh. Tapi saya punya komitmen dan saya juga antusias, saya mau berubah gitu loh. Dan juga terima kasih kepada istri saya di samping saya ini yang selalu mendukung dan mensupport saya. Dan juga komunitas sih, dan juga pertama kali saya bisa berubah, saya ikut komunitas pria sejati, tapi saya hadirnya cuma sendirian gitu loh ke sana, tapi saya mau, dan juga teman-teman, mungkin ada Pak Simon, Pak Heri, ada Kobuyung yang lainnya, ya tapi ya saya tetap hadir gitu, sedangkan saya tuh merasa saya tuh orang yang hina, orang yang kecil, orang yang tidak ada apa-apanya gitu loh, tapi saya percaya suatu saat saya juga bisa mengalami Tuhan dan juga saya bisa diubahkan Tuhan menjadi orang yang lebih baik. Dan juga ya tentunya di samping itu istri saya lah yang banyak mensupport saya, banyak mendorong saya. Ayo Pi, ayolah Pi, nah, kamu pasti bisa. Ya puji Tuhan, Tuhan terus mengubah hari demi hari. Dari saya yang pertama kali ngomong aja tuh, istri saya ngomong, dulu kalau ngomong tuh gagap bener, susah sekali ngomong. Mau ngomong tuh nggak bisa ngomong. Mau baca Alkitab aja tuh, mengeja bacaan tuh aja tuh susah. Mungkin karena apa sarafnya atau yang ada yang putus atau nggak tahu itu. Pokoknya susah untuk berkata-kata. Tapi puji Tuhan, ya hari demi hari, ya karena kita dekat sama Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya saya bisa diubahkan. Kayaknya itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih, Engki. Saya serahkan ke Pak Heri. Ya, oke, terima kasih ya Bapak Ibu, karena memang kita dibatasi oleh waktu, tapi setiap hari ada kesempatan untuk bagi Bapak Ibu yang lain untuk share.
Tapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini yuk mengingatkan kita siapa kita. Dan keberhargaan kita bukan pada harta kita. Tapi biarlah keberhargaan kita itu pada firman Tuhan. Atau bahasa sederhananya seperti Pak Simon bilang tadi, kita harus punya integritas. Jangan orang memandang kita karena harta kita, tetapi biarlah orang menilai dan memandang kita karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Miskin, kaya, itu relatif bagi saya sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan itu absolut, firman Tuhan itu mutlak. Sekalipun engkau tidak punya banyak uang, tapi ketika engkau hidup praktek firman Tuhan, saya banyak temukan orang-orang seperti ini dan orang-orang yang lain salut dan hormat kepada mereka. Atau sebaliknya, engkau banyak uang tapi engkau nggak hidup dalam kebenaran. Orang mungkin hanya takut di depan, tapi di belakang kita menjadi pembicaraan, bukan jadi pembicara. Jadi sekali lagi ukuran hidup kita itu adalah integritas kita. Dan integritas kita itu harus didasari oleh firman Tuhan. Jadi jangan pernah rendah diri. Kondisi kita diukur oleh materi, tetapi seperti pemazmur katakan, aku ini kecil, aku ini hina, tapi titah-titahmu tidak kulupakan. Jadi tetaplah hidup bertekun dalam firman, miliki integritas karena firman, dan engkau dipermuliakan. Oke, Tuhan memberkati. Cukup untuk hari ini, saya kembalikan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Silakan Cik Acu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh Ibu Ramli, juga teman-teman yang lain. Melalui firman Tuhan hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah debu, kami sebenarnya adalah manusia yang hina, tapi Engkau mengangkat hidup kami. Engkau membuat kami berarti. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami selalu untuk kami tetap hidup melakukan titah-titah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari siapa kami sebenarnya. Untuk kami Tuhan selalu taat mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk kami selalu bergantung pada Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak ada gunanya. Mampukan kami untuk kami belajar Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin baik. Hidup kami melalui karakter hidup kami semakin berubah Tuhan. Sehingga semua orang boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih bahwa kebenaran firman-Mu hari ini. Kami semua teman-teman yang ikut dalam Korandel ini, Tuhan Engkau berkati kami semua. Engkau tuntun setiap kami, agar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepakat, kami mau berdoa bagi teman-teman kami. Kami membawa anak-anak kami, Mixel PS, Mixel Art, dan Angel Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati dan teguhkan hasil tes SBMPTN mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Buyung Christian Tuhan. Kami bersyukur di masa pandemi ini, dia boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan, tetapi dia punya kerinduan Tuhan untuk kembali bekerja di maskapai penerbangan. Kiranya Tuhan buka jalan buat Buyung
Kristian. Kami serahkan kerinduan saudara kami Buyung Kristian di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami Lerinta PRC Siagian. Tuhan, kiranya ada belas kasihan-Mu buat saudara kami ini, supaya dia boleh mengalami pemulihan dari gangguan jiwanya. Tuhan terus campur tangan, Tuhan tolong dia. Kami juga berdoa bagi Bapak Yudi Nurur. Tuhan, dia masih sakit pinggang kiri dan kanannya. Kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Yudi sembuh. Kami serahkan Pak Yudi dalam tangan-Mu, Tuhan terus campur tangan, Tuhan tolong dia. Kami juga berdoa bagi anak Ibu Ros Tuhan, Yonatan, yang masih mengalami kejang Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus di kayu salib, Yonatan boleh mengalami pemulihan hari demi hari Tuhan dari kejangnya. Biarlah dia boleh semakin hari semakin sembuh. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada Pak Abi dan Ibu Ros untuk merawat Yonatan Tuhan. Beri kekuatan kepada Ibu Ros, Tuhan yang menghibur Ibu Ros dan keluarganya, memberi kekuatan dan Tuhan yang tolong Ibu Ros, Tuhan, supaya dia mengalami ketenangan, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan buat Ibu Ros dan keluarga Tuhan untuk merawat Yonatan Tuhan. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup Yonatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Ahai Tuhan. Dia mempunyai kerinduan Tuhan untuk berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau buka jalan bagi saudara kami ini Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kasih karunia dan kemurahan-Mu buat saudara-saudara kami semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biar Indonesia ini tetap di hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang membela, Engkau yang menuntun bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsanya ya, rakyatnya ya Bapa. Engkau memberkati terus Presiden, Wakil Presiden, DPR, aparatur negara dan TNI Polri Tuhan, biar bersatu hati, memiliki roh yang takut akan Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan bagi pemimpin kami ya Bapa, sehingga ia dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Bapa, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, penuh dengan keadilan ya Bapa, sehingga kami merasakan Indonesia ini lebih baik ya Bapa. Untuk COVID-19 ya Bapa, dan Engkau memberikan hikmat akal budi kuasa-Mu, memberikan tuntunan-Mu bagi para tim kesehatan ya Bapa, tim medis Tuhan, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk penanganan COVID ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau memproteksi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau melindungi, menyertai, memberikan hikmat yang terbaik Tuhan, sehingga minimal kami yang ada di Garombio ini Engkau lindungi ya Bapa kami dan keluarga, dan juga seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, dan Engkau proteksikan. Biarlah terjadi perbedaan antara anak-Mu dan bukan ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerinduan kami ya Bapa, biarlah seluruh rakyat Indonesia ini mengaku dan bertelut bahwa Yesus Tuhan, dan biarlah kami menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bu Simon, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah taburkan dalam hidup kami. Dan apa yang sudah kami pelajari Tuhan, biarlah kami belajar seperti Engkau. Biarlah kami mau belajar hidup yang sederhana. Kami mau belajar yang rendah hati Tuhan. Tuntunlah, pimpin kami ya Bapa. Ingatkan kami apabila kami sudah melanggar dari kebenaran firman-Mu Bapa. Tanamkan selalu firman-Mu agar kami dapat melakukan apa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami melakukan dengan tuntunan dari Tuhan. Bahkan Tuhan dimanapun kami berada, ada kuasa Tuhan melindungi kami. Kami tolak dari segala kecelakaan, mara bahaya, segala virus, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu atas hidup kami masing-masing, atas keluarga kami, kota kami Bapa. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Biarlah kami melangkah bersama dengan Engkau. Kasih karunia-Mu turun melimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.